Dan yang dilaporkan itu tidak hanya oknum Habib yang diduga melakukan itu, tetapi juga Mbak Ratu Kori ikut dilaporkan. Mbak Ratu Kori sudah tahu itu belum? Kalau saya diam, takutnya oknum-oknum yang berkedok agama itu bisa seenaknya menggunakan kepercayaan mereka gitu kan. Iya, Masyarakat percaya pada mereka bahwa mereka adalah seorang yang benar-benar alim, tidak melakukan perzinahan segala macam. Tapi nyatanya di balik itu kan. Ya, malam ini kami melaporkan inisial RA ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal 284, di mana adanya hubungan perzinahan ya. Ya, malam ini kami melaporkan inisial RA ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal 284, di mana adanya hubungan perzinahan ya. Jadi saya sebagai kuasa dari suami terlapor satu, yaitu Kori Atun Alfiah, dengan terlapor 2 RA. Jadi Pak Rahmat ini sebagai suaminya sudah melaporkan adanya perzinahan tersebut dan sudah jadi LP saat ini. Untuk oknum tersebut memang dia Habib ya, yang kita kenal. Bang, awalnya seperti ini nggak sih? Awalnya sempat nggak percaya nggak sih? Kan ini kan Habib gitu loh yang diduga melakukannya seperti itu. Ya, itu makanya saya dari Medan langsung ke sini untuk meminta klarifikasi dari istri dan yang terduga ini. Jadi pada intinya suami atau Pak Rahmat ini sudah pertama kali mensomasi ya, namun tidak mengakui. Justru yang kami dengar bahwa RA ini marah melapor dengan pasal pencemaran nama baik ya di Polres Cirebon ke si Kori, Ratu Kori. Jadi ya karena aksi mereka melapor ya, dia sebagai suaminya juga ya sudah kita buka-buka saja bahwa ini memang terjadi dan kita ada bukti. Kita serahkan saja kepada penyidikan karena ini sudah menjadi LP, kita hormati nanti prosesnya seperti apa gitu aja. Semoga yang terbaik aja udah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, terkait hal ini saya akan coba menghubungi Mbak Ratu Kori, pihak istri yang ikut dilaporkan oleh sang suami. Jadi terlapornya dua ya, tidak hanya oknum Habib berinisial RA sebagaimana tadi pengacara mengatakan, tetapi pihak istrinya juga ikut dilaporkan. Oke, saya coba hubungi Mbak Ratu Kori atau istri yang ikut dilaporkan ini, seperti apa tanggapannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Mbak Ratu Kori ya? Iya betul Mas. Iya, Mbak Ratu Kori. Perkenalkan, saya Agus dari KPN Nusantara. Izin sebelumnya, ini saya rekam ya Mbak Ratu Kori, telepon ini untuk konten tanggapan di KPN Nusantara. Oh iya baik, boleh Mas. Oke Mbak Ratu Kori, saya tadi barusan melihat sebuah tayangan video di mana suami Anda dan seorang pengacara menyampaikan telah melaporkan tindak dugaan perzinahan, dan yang dilaporkan itu tidak hanya oknum Habib yang diduga melakukan itu, tetapi juga Mbak Ratu Kori ikut dilaporkan. Mbak Ratu Kori sudah tahu itu belum? Iya, tadi saya bangun tidur juga udah sempat baca ya Mas, ada informasi seperti itu ya. Oke. Jadi memang benar ya Mbak Kori ikut dilaporkan, jadi statusnya terlapor. Iya, saya statusnya terlapor. Oke. Lah, tanggapannya gimana Mbak Kori? Karena kan begini, kalau Mbak Kori ikut terlapor, ada potensi juga ikut kena ancaman hukuman atau sanksi hukuman. Ya, apa-apa ikut di penjara. Ini gimana Mbak menanggapi itu? Halo ya, gimana Mbak Kori dilaporkan oleh suami? Kira-kira gimana tanggapannya? Iya, sebenarnya dalam hati saya
ya ada rasa sedih ya Mas gitu kan, karena kan ya kejadiannya ya begitu aja gitu. Cuman kalau memang untuk ditindaklanjuti proses hukum, kalau memang ya saya bersalah gitu, ditetapkan salah, ya saya akan menanggung itu semua gitu. Karena sebelum speak up juga saya sudah tahu konsekuensinya, resikonya seperti apa, dan insya Allah saya siap gitu. Kalau misalkan ditetapkan ya sebagai terlapor atau bagaimana, ya saya siap. Karena bagaimanapun juga kejadian itu kan memang sudah terjadi, dan maksudnya ada dua pelaku, ibaratnya saya dan RA itu. Jadi apapun keputusannya itu ya saya sudah siap untuk menerimanya Mas. Karena bagaimanapun juga saya lebih baik saya yang menanggung akibatnya atas apa yang sudah saya bicarakan di sosial media sebelumnya, daripada saya dibilang fitnah gitu. Itu kayaknya lebih menyakitkan kalau saya dibilang fitnah gitu kan. Jadi lebih baik saya akan menegakkan kebenaran gitu. Maksudnya kebenaran dalam arti saya ini yang saya sampaikan itu adalah bukan fitnah. Yang ada tuh memang fakta gitu. Jadi ya saya udah ikhlas kepada Allah, apapun yang Allah berikan dan jalannya udah seperti ini, ya saya ikhlas gitu Mas. Oke, jadi artinya Mbak Kori sudah siap segala sesuatunya ya dengan menjadi terlapor gitu ya? Ya sudah, insya Allah sudah. Pihak suami memberitahu Mbak Kori nggak sebelum melaporkan ke Polda Metro itu? Kalau untuk bilang mau laporan ada, cuman untuk pasalnya itu nggak dibicarakan, tapi mungkin ya pasal itu sudah yang terbaik gitu. Oke. Jadi udah siap mental ya. Motivasinya apa Mbak Kori kemudian bersedia dilaporkan oleh sang suami sendiri? Ya walaupun tidak hanya Mbak Kori tapi juga oknum RA-nya itu. Motivasi dan harapan saya sebenarnya cuma satu ya Mas. Saya cuma mau masyarakat Indonesia itu terbuka pikirannya, bahwasannya saya nih sudah berani sampai sejauh ini gitu kan, speak up dan mengorban saya gitu kan hidup saya cuma nggak mau nantinya akan ada korban lagi. Kalau saya diam, takutnya oknum-oknum yang berkedok agama itu bisa seenaknya menggunakan kepercayaan mereka gitu kan. Masyarakat percaya pada mereka bahwa mereka adalah seorang yang benar-benar alim, tidak melakukan perzinahan segala macam, tapi nyatanya di balik itu kan banyak kejadian seperti itu Mas. Jadi ya harapan saya agar masyarakat Indonesia ini lebih berhati-hati. Cukup saya aja yang menjadi terakhir korban seperti ini gitu Mas. Oke Mbak Kori. Dan gini Mas, satu lagi tambahan, dan harapan saya juga maunya untuk RA itu berani bersuara bahwasannya dia mengakui dan meminta maaf, itu aja, dan bertaubat. Iya. Sama-sama bertaubat. Oke Mbak Kori, luar biasa keikhlasan, ketulusan Mbak Kori walaupun sampai dilaporkan oleh suaminya sendiri yang tentu saja resikonya adalah penjara gitu. Tapi mudah-mudahan saya doakan Mbak Kori dengan ketulusan keikhlasannya, kalaupun nanti dijatuhi sanksi ya sanksi yang paling ringan. Karena tentu saja sebagaimana publik sudah tahu seperti apa kronologinya kan begitu. Baik Mbak Kori, saya kira cuman itu saja yang ingin saya tanyakan ke Mbak Kori untuk pertama ini. Sekedar memastikan bahwa laporan tersebut benar dan Mbak Kori sudah tahu. Dan nanti akan kita pantau perkembangannya seperti apa. Terima kasih Mbak Kori ya atas konfirmasi dan tabayunnya. Ya siap. Walaupun saya terharu juga, maksudnya sedih ya. Siap, insya Allah selalu diberi ketabahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Kori. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam. Dan saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi wawancara singkat saya dengan Mbak Ratu Kori ya, pihak istri yang dilaporkan oleh suaminya sendiri dengan pasal perzinahan. Kronologi lengkap bagaimana itu terjadi sudah banyak beredar di video-video sebelum ini di banyak channel YouTube, bahkan yang pada awalnya adalah Mbak Ratu Kori sendiri yang speak up gitu. Jadi oke, mudah-mudahan ini menjadi titik terang
karena sudah resmi menjadi laporan polisi di Polda Metro, saya kira nanti penyidik di Polda Metro yang akan mengungkap semuanya, siapa yang salah, siapa yang benar, karena berani melaporkan polisi. Tentu saja pihak suaminya Mbak Kori ini sudah punya alat bukti ya, apalagi sudah didampingi oleh pengacara atau penasihat hukumnya. Tentu saja pasti sudah memiliki alat bukti yang dibutuhkan terkait laporannya tersebut. Kita akan ikuti seperti apa perkembangannya. Mudah-mudahan Pak Polisi bersikap adil, walaupun terduga atau yang terlapornya pihak yang dituduh melakukan perzinahan, pihak laki-lakinya katanya adalah oknum Habib gitu, yang biasa berceramah di panggung. Tetapi bahwa hukum harus ditegakkan, hukum tidak pandang bulu. Semua warga negara ini statusnya sama di hadapan hukum, sehingga tentu saja ini tidak perlu diajarin lah ya Pak Polisi, tidak perlu diulang cara wong Banyumas, ora perlu diguruni itu ya. Tapi bahwa setiap kasus memang harus dikawal agar menutup potensi bermain mata, berlapanan, berkong kali kong di belakang layar. Itu saja fungsinya saya kira. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.